Baru-baru ini terjadi ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketegangan antara dua Korea yang sudah memanas selama beberapa bulan terakhir memasuki babak baru, setelah Korea Utara meledakkan sebagian dari dua jalan yang menghubungkan negara itu dengan Korea Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024. Sehari setelahnya, Korut mengeklaim setidaknya 1,4 juta pemuda telah mendaftarkan diri sebagai tentara, baik yang baru direkrut ataupun menyatakan kembali bergabung. Langkah tersebut diambil negara komunis itu setelah mereka menuduh Korsel menyebarkan selebaran propaganda ke Pyongyang dengan menggunakan drone. Mengapa bisa demikian? Apakah ramalan atau prediksi Lord Rangga akan terbukti? Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Mari kita bahas apa sebenarnya yang membuat memanasnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan baru-baru ini. Memanasnya hubungan dua Korea tersebut bermula pada 11 Oktober. Kementerian Luar Negeri Korut menuduh Korsel mengirim drone ke Pyongyang selama 2 minggu berturut-turut pada malam hari. Kemenlu Korut mengatakan drone itu menyebarkan pamflet yang memuat rumor yang menghasut dan pesan sampah. Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong-un yang disegani, memperingatkan Seoul bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan apabila drone-drone ini kembali muncul. Kim menambahkan ada bukti yang jelas bahwa gangster militer dari Korsel berada di balik dugaan provokasi tersebut. Korsel awalnya membantah telah menerbangkan drone ke Korut. Namun, Kepala Staf Gabungan Korsel belakangan mengatakan pihaknya tidak dapat mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan Pyongyang. Korsel menanggapinya dengan menyatakan pihaknya siap membalas. Bahkan, apabila keselamatan Korsel terancam, Seoul menyatakan itu adalah akhir dari rezim Korea Utara. 만약 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 우리 군과 한미 동맹의 결연하고 압도적인 대응에 직면하게 될 것입니다. 그날이 바로 북한 정권 종말의 날이 될 것입니다. Pertikaian terbaru ini menandai ketegangan yang terus meningkat antara kedua Korea. Kondisi ini adalah yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Diawali dengan pernyataan pemimpin Korut, Kim Jong-un, pada Januari lalu, bahwa Korsel adalah musuh nomor 1 rezimnya. Pekan lalu, Korut memperingatkan akan menutup rute antar Korea sebagai bagian dari strateginya untuk mengonsolidasikan sistem dua negara. Juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-jun, mengatakan bahwa Korut dapat melancarkan provokasi berskala kecil, seperti ledakan kecil di jalan yang menghubungkan kedua Korea. Kemudian terjadi ledakan di jalan simbolis Gyeongui dan Donghae. Korut meledakkan beberapa ruas jalan dan jalur kereta api yang menghubungkannya Korsel pada Selasa 15 Oktober. Rute-rute ini terletak di bagian utara perbatasan yang sangat dijaga ketat oleh militer. Jalan-jalan penghubung yang tidak pernah dibuka untuk lalu lintas ini sebelumnya dibangun dengan harapan reunifikasi pada masa yang akan datang. Ledakan tersebut merusak beberapa bagian rute jalan dan kereta api di sisi perbatasan Korut yang dibangun selama periode pemulihan hubungan kedua negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang diumumkan rezim Kim Jong-un untuk memutus hubungan dengan Korsel sekaligus memperkuat pertahanan perbatasan Korut. Untuk pertama kalinya sejak didirikan pada tahun 1948, Korut meninggalkan tekad penyatuan semenanjung Korea. Media pemerintah Korea Utara menyebut rezim memandang Korsel sebagai musuh bebuyutan dan akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jalan Gyeongui dan Donghae memang sudah lama ditutup. Akan tetapi, para analis menilai penghancuran keduanya mengisyaratkan keengganan Kim Jong-un untuk bernegosiasi dengan Korsel. Menanggapi ledakan itu, militer Korsel mengatakan pihaknya telah melancarkan tembakan dari sisi perbatasannya untuk menunjukkan kekuatan dan meningkatkan pengawasan terhadap Korut. Beberapa jam kemudian, pemerintah Provinsi Gyeonggi yang mengelilingi Seoul menetapkan 11 daerah perbatasan antar Korea sebagai zona bahaya. Penetapan ini merupakan upaya mereka untuk menghentikan orang-orang mengirimkan selebaran propaganda anti Korea Utara lintas perbatasan.
Provinsi Gyeonggi telah menetapkan bahwa tindakan menyebarkan selebaran ke arah Korea Utara adalah tindakan yang sangat berbahaya dan dapat memicu konflik militer, ujar Kim Sung-jung, Wakil Gubernur Provinsi Gyeonggi, dalam sebuah konferensi pers. Penyebaran selebaran semacam itu dapat mengancam kehidupan dan keselamatan warga kami, tambah Kim, karena hubungan antar Korea memburuk dalam waktu singkat. Apakah Korsel Korut akan berperang terbuka? Para analis berpendapat untuk saat ini tidak akan ada perang antara kedua Korea. Saya meragukan situasi ini meningkat ke perang. Korea Utara mengeksploitasi konfrontasi militer untuk memperkuat kohesi internal, ujar Prof. Kang. Saya meragukan kemampuan Korea Utara untuk berperang dalam skala penuh. Rezim ini sangat menyadari konsekuensi berat yang akan ditimbulkan oleh konflik semacam itu, ucap Prof. Kim. Prof. Nam Sung Wook, pengajar studi Korea Utara di Korea University di Seoul, mengatakan isu drone ini kemungkinan besar akan tetap menjadi sekadar pertengkaran verbal. Kemungkinan penggunaan senjata nuklir sangat kecil, kata Prof. Nam. Korsel dan Korut tahu bahwa mereka tidak dapat menanggung biaya perang yang besar. Kedua Korea secara teknis masih berperang karena mereka tidak menandatangani perjanjian damai ketika Perang Korea berakhir pada 1953 lampau. Sejak awal berdirinya Korut, bersatu kembali dengan Korea Selatan selalu menjadi bagian penting dari ideologi mereka, meskipun ini semakin tidak realistis. Pada bulan Januari, Kim Jong-un meninggalkan wacana reunifikasi dengan Korsel. Kim telah membawa Korut lebih dekat ke Rusia di bawah Vladimir Putin. Posisi ini menempatkan Korut di posisi yang berseberangan dengan AS dan Barat yang merupakan sekutu utama Korsel. Hubungan jangka panjang Korut dengan China, sekutu terpentingnya, juga menjadi signifikan. Sampai di sini dulu pembahasan pada video kita kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendukung channel ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.